Ya, nama saya Duhita Ayu Widyaning Ratri. Saya selaku salah satu owner dari Cute Bite. Nah, Cute Bite sendiri berlokasi di Jalan Pandega Marta nomor 102B, satu lokasi dengan ayam geprek Jakarta. Lalu Cute Bite, apa itu Cute Bite? Jadi sebenarnya Cute Bite itu adalah kue cubit. Yang kue cubit itu biasanya ada di jajanan anak-anak SD zaman dulu. Biasanya ada di Jawa Barat. Namun sekarang mulai booming lagi dengan berbagai macam rasa, dan termasuk salah satunya sendiri Cute Bite yang menjajakan kue cubit tersebut. Ya, awal mulanya itu kita ada tugas kewirausahaan dari program studi gizi kesehatan Fakultas Kedokteran UGM. Lalu mata kuliah itu sendiri menugaskan kita untuk menjualkan apapun makanan dengan inovasi yang baru. Nah, saat itu kue cubit hanya ada satu di Jogja dan masih ada cuma satu rasa aja yang original. Lalu kita membuat inovasi baru dengan membuat kue cubit berbagai macam rasa. Awal mula itu kita Desember tahun 2014, awal Desember. Lalu setelah itu kita pertama kali jualan di Sunmore UGM. Melihat pasar ternyata rame di situ, ada berbagai macam rasa, terus pada suka. Setiap minggu kita berjualan di situ, lalu banyak yang tanya saat itu, Mbak, kedainya di mana? Lalu kita belum punya kedai saat itu. Setelah melihat ternyata pasarnya rame, lalu kita berencana untuk mendirikan Cute Bite sendiri di salah satu kedai. Nah, lalu kita mendirikannya di lokasi ini. Nah, sebenarnya pertama kali kita dibagi sama dosen, Mas. Jadi diacak aja, suruh ngitung 1, 2, 3 gitu. Terus ya terbentuklah pertama 7 orang untuk Cute Bite sendiri. Lalu karena beberapa ada yang ingin studi lebih lanjut sendiri, mau exchange, terus akhirnya nggak ikut Cute Bite lagi. Terus beberapa juga udah punya bisnis sendiri. Jadi akhirnya kita yang ingin serius dengan Cute Bite ini berempat. Itu sebenarnya karena kita melihat ada respon positif tadi dari masyarakat dan banyak yang tanya. Terus kita bingung mau jawabnya gimana. Mbak, lokasinya di mana? Seperti itu. Lalu sempat saat itu kita masih jualan di Sunmore. Ada salah satu perusahaan yang mengadakan pameran gitu di Ambarukmo Plaza saat itu. Sedangkan kita sendiri melihat diri kita sendiri masih jualan masih cuman di Sunmore aja. Ada orang yang mau ngundang kita dengan free untuk jualan di acara pameran tersebut di Ambarukmo Plaza, dan itu di atriumnya. Kita melihat seperti itu, kenapa kita nggak mengembangkan lebih lagi untuk Cute Bite sendiri. Dan saat itu kita melihat ternyata responnya positif juga dari masyarakat. Lalu kita berencana untuk menseriusi usaha ini, gitu. Ya gitu, kita memang awal-awal karena berawal dari tugas ya. Jadi emang kayak jalan aja. Jadi pertama cuman ya modalnya sekitar, untuk rupiahnya paling sekitar awal-awal itu 500.000 untuk beli kompor mungkin ya saat itu. Karena kompor nggak bisa dipinjam dari keluarga siapa atau dari kosan siapa gitu. Terus ya udah, untuk materinya sekitar itu. Lalu untuk masak sendiri kita emang awalnya cuman ya masak biasa kue cubit seperti itu aja. Cuman untuk pada akhirnya kita melihat untuk misal masalah apinya seberapa gitu-gitu dari pengalaman aja, Mas. Jadi karena kayak gini ternyata terlalu gosong atau terlalu matang gitu. Terus ya udah, dari pengalaman kita belajar gitu. Kendalanya mungkin saat itu kita juga masih kuliah. Jadi membagi waktu antara kuliah dan jualan juga, makanya juga kita masih belum berani jualan, membuka kedai sendiri. Lama sih, Mas, buka kedai itu baru Maret, dan kita jualan pertama itu Desember, jadi sekitar 3 bulan kita masih jualan di Sunmore aja karena kesibukan kita sendiri-sendiri sebagai mahasiswa juga. Lalu kendala lainnya apa ya? Udah sih, Mas, kayak gitu aja. Iya. Ya, emang sebenarnya kalau kita sebenarnya yang pertama kue cubit di Jogja yang ada berbagai macam rasa.
itu di yang pertama pokoknya yang QuteByte ini yang pertama lalu untuk saat ini kita mengembangkan lagi ada yang namanya Coolbyte. Jadi Coolbyte by QuteByte. Coolbyte sendiri itu kue cubit dengan dikasih es krim. Jadi di bawahnya kue cubit lalu di atasnya ada es krim. Itu dengan berbagai macam topping dan ada buah di situ. Itu salah satu yang beda mungkin ya, kue cubit pakai buah dan es krim di sini. Gitu. Jadi awal kita kepikiran bikin QuteByte ini, langsung kita bikin Instagram pertama kali. Instagram, lalu kita upload foto-foto kita, foto-foto kue cubit maksudnya. Lalu kita juga dari stiker, misal stiker yang ada di cup kita tulisin Instagram kita, terus agar mereka juga nge-tag dari Instagram. Ya, terus jadi mulai berkembang dari situ. Instagramnya jadi ramai sih mas setelah itu. Jadi lebih ke Instagram, lebih ke online. Kita banyak mengikuti pameran dari karena melihat pertama kali pameran kita yang di Amplas itu karena juga rame di situ. Jadi kita lalu kepikiran jadi ikut event yang lain-lain juga gitu setelah itu. Dua-duanya saling bersinergi gitu mas. Jadi dari online, kita dari awalnya online, terus kemudian masyarakat sudah tahu, lalu kita ke offline-nya, ke pamerannya itu. Jadi semakin tahu dan semakin orang jadi penasaran kan, pertama cuma ngelihat dari sosial media, penasaran nih apa sih, terus lalu pada datang ke pamerannya gitu, lalu datang ke kedai sendiri. Kita yang untuk part-timer di sini lebih banyak mahasiswa, dan karena mahasiswa kan jadwalnya nggak menentu tuh mas, jadi kita ada 8 part-timer di sini dengan pembagian waktu yang jadi sedikit-sedikit gitu, misal satu minggu 3 kali untuk satu orang gitu. Ya iya sih, pertama sih karena emang pengen punya usaha sendiri dan nggak terlalu pengen jadi pegawai mas. Ya motivasinya karena itu sih pertama, dan mungkin dengan begini kedepannya berharap bisa membantu orang lebih banyak gitu. Misalnya untuk merekrut pegawai, terus membantu orang yang tidak punya lapangan pekerjaan misalnya gitu, untuk kedepannya sendiri misalnya. Yang pertama sih kudu semangat mas. Yang karena juga dulu awal-awal di Sanmor untuk pertama kalinya kita juga sepi itu, hitungannya sepi, tapi kita tetap coba aja besok minggu depan gimana dengan perbaikan. Misalnya kemarin nggak pakai banner, sekarang pakai banner, kita lihat ternyata makin rame, dan kita tetap selalu mencoba cara lain gitu, gimana mensiasati kalau misalnya lagi sepi gitu. Lalu untuk menyamakan beberapa kepala ya, kita selalu mendiskusikannya. Jadi misal ada sesuatu yang salah dari si A misalnya, yaudah kita bilang aja, terus kita diskusikan lagi kenapa seperti itu, lalu bagaimana sebaiknya kayak gitu. Jadi pokoknya semuanya kita diskusikan bersama-sama. Ya sebenarnya sih untuk kayak gini kan naik turun ya mas ya, bisnis ya pasti. Terus kalau awal-awal sih kita masih 3-4 kiloan mungkin waktu di Sanmor aja ya mas, itu kan 3-4 kilo, tapi untuk sekarang bisa sampai untuk saat-saat yang paling ramai gitu bisa sampai 12 kilo. 12, hitungannya sih 12 adonan mas. Untuk satu adonannya sendiri sekitar 1 kilo gitu. Pertama jangan takut untuk memulai usaha. Lalu kalau misalnya emang rame-rame, itu mungkin ada salah satu keuntungan dari bisnis yang berbanyak gitu ya orangnya. Itu misalnya salah satu ada yang takut untuk memulai, lalu yang lainnya bisa memberi semangat gitu. Lalu tips yang lainnya itu selalu berdiskusi. Misal ada masalah, salah satu ada memiliki masalah sendiri, kita bicarakan juga apa masalahnya gitu. Terus pembagian job desk juga itu penting, karena agar tidak
tidak saling tumpang tindih untuk kewenangannya gitu untuk bisnis ini gitu.